Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Tribuners, bersama saya Rizali Posuma. Kali ini kita kedatangan tamu Jihan Nabila Kokalo. Adik Jihan ini adalah siswi di Madrasah Alia Al Khairat Kampung Jawa Tondano, ya kan? Iya. Dan tema yang akan kita usung pada hari ini adalah sekolah tak berdinding di ajang nasional. Nah, kenapa sekolah tak berdinding di ajang nasional, Tribuners? Karena dengan Jihan bersekolah di Mas Al Khairat Kampung Jawa Tondano kan, terus ikut lomba ya, film kayak festival film begitu. Akademi Madrasah Digital. Oh, Akademi Moderasi Digital. Madrasah Digital. Oh, Madrasah Digital ya, dan AMD. AMD. Terus di situ ada bikin film pendeknya atau? Ada juga film pendeknya, film untuk alatnya gitu, mendemonstrasikan alatnya. Yang mendemonstrasikan alatnya. Nah, dan masuk sebagai 20 besar ya. 20 besar nasional. Dan sekarang sebenarnya sudah masuk 10 besar. Nah, masuk, waduh, luar biasa Tribuners. Sudah masuk 10 besar ya. Dari sekolah yang belum ada bangunannya, ya kan? Iya. Nah, jadi sekarang sekolahnya bagaimana kalau sekolah? Untuk sekolah sendiri, jadi sebenarnya sekolah ini ya bertempat di Kampung Jawa Tondano. Kita sekarang masih numpang. Ini boleh izin? Iya, Okay, boleh. Agak pengap ya. Iya. Oke. Iya. Jadi, gimana? Jadi kita di Kampung Jawa Tondano. Ini kita masih numpang lah, istilahnya numpang di Madrasah Ibtidaiyah. Dia masih satu yayasan, tapi di situ emang bangunannya juga MI punya ini cuma kecil juga. Dia cuma bentuk L gitu. Terus kita dikasih pinjam ruangan di atas dengan ukuran 1,5 ruangan kelas yang semestinya dibagi 3. Dibagi 3. Ya, jadi kelas 10, 11, 12 di situ. Gitu. Cuman kalau belajar tidak terganggu. Sebenarnya agak lumayan terganggu karena itu kan juga yang kelas di ujung berseberangan dengan MI juga kan MI. Kalau memang masih anak-anak jadi masih biasanya berisik, ribut-ribut jadi cukup mengganggu, apalagi kalau tiga-tiganya masuk itu kan kedengeran nih yang di kelas 10 gurunya menjelaskan, di kelas 12, di kelas 11 jadi agak tabrakan tapi ya gitu sih. Enggak, itu enggak misalnya kalau tiba-tiba misalnya madrasah pihak MI mau pakai ruangan itu gimana? Itu mungkin udah ada kesepakatan ya. Jadi untuk ruangan itu memang nggak dipakai. Cuma ada sih beberapa kali pas bila di sana ada memang untuk kunjungan, ada kunjungan siapa tamunya MI terus dipakai. Jadi tinggal bagi waktu sih, mungkin kita yang pulangnya cuma sampai jam 9 atau gimana gitu. Sekarang sudah kelas berapa? Kalau bila kelas 11. Kelas 11 Madrasah Alia ya. Itu boleh tidak bila ceritakan bagaimana sampai masuk 10 besar film pendek moderasi beragama di Dirjen KSKK Kementerian Agama RI? Oke, kalau untuk film pendek, jadi itu lombanya tahun lalu 2021 juga. Kita kan ada lihatlah di sosial media karena sekarang sosial media menjadi sumber yang banyak lah ya yang bisa kita lihat di situ. Terus ada lomba nih gitu. Terus Bila coba nulis skripnya pertama. Jadi yang nulis skripnya itu Bila sendiri? Iya, jadi Bila luar nanya biasa kan. Ya. Terus konsultasi ke kepala madrasah, bilang, Bu, ini ada lomba, bisa nggak kita ikut? Oh iya bisa, kumpulin teman-teman, terus kita mulai briefing. Ini bisa nggak kita ikut dengan peran-peran yang begini? Karena kan nggak terlalu ribet sih soalnya untuk pembagian berat kan, pembagian perannya cuma jadi diri sendiri lah, tidak ada karakter-karakter yang gimana. Cuma alurnya aja itu yang disusun, sama ada beberapa dialog. Oke, kita nyusun. Oke, ini gimana? Oke. Terus eksekusi dan diupload, masuk, alhamdulillah. Itu ceritanya apa sih sebenarnya? Oh ya, ceritanya waktu itu kita bikin Meludan Buri.
Apa itu? Meludan Buri itu jadi adatnya orang Jawa Tondano Oh. ketika Maulid Nabi. Oh. Jadi kan kalau Maulid Nabi itu biasa ada, kalau di Jawa Tondano itu ke masjid, terus ada sholawat Jawa. Sholawat Jawa tahu nggak? Oh, sholawat Jawa itu kayak gimana itu ya? Itu pokoknya ya bersolawat sih, terus dibarengi sama apa ya namanya? Bahasa Jawa begitu. Enggak sholawat juga, tapi emang kayak dari adat dari Jawa juga kan. Oh, Jadi gitu. iya, iya. Terus kumpul-kumpul makan bareng gitu. Ada uniknya itu dibuatin kayak kapal, misalnya kapal gitu. Terus ada snack-snack gitu. Snack-snack, iya. buah-buahan. Terus itu nanti anak-anak saling Rebutan rebutan, gitu. ambil-ambil gitu buat seru-seruan. Terus di situ lebih banyak ke sholawatnya sih. Nah, itu Karena jadi itu yang dibuat. itu jenjangnya dari daerah dulu, dari tingkat provinsi dulu ada. Ini langsung nasional sih. Oh, langsung nasional ya, semadrasah Alia atau? Iya. Semadra- Enggak. Itu emang umum sih, lebih ke umum. Oh, lebih ke umum. Jadi siapa saja bisa ikut di situ, termasuk anak-anak sekolah. Dan yang sutradara sendiri Dek Nabila sendiri. Iya, editing juga bila. Editing juga, wow. Ya, jadi berarti kalau saya lihat di profilnya ini, Nabila ini juga seorang YouTuber ya. Iya, YouTuber. YouTuber di mana kalau boleh tahu? YouTuber dari rumah. Oh, dari Jadi rumah. YouTuber YouTube-nya ini bila buat sama kakak. Oh. Kakak. Jadi cerita awalnya itu kakak suka bikin video gitu. Dia suka kayak tiba-tiba ngerekam gitu. Oh. Jadi Dek bikin YouTube yuk gitu. Oh, iya, Pertama iya. dia kan manggil aja gitu. Kakak ada ide nih bikin gini. Terus ya, oh iya. Ya udah, bila ikut-ikut sebagai adik yang baik. Oh, iya, Jadi gitu ya. ikut-ikut doang. Oke. Akhirnya berlanjut, dan itu udah dari kelas 5-6 SD kita udah mulai buat video di YouTube sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu channel YouTube-nya apa ya? iBuild Production. Oh, iBuild Buat Production. teman-teman yang nonton Oh, mungkin iya. bisa Bisa. numpang promosi. Silakan subscribe iBuild Production. Oke. Oke. Ya. Di saat itu tema yang ada di konten YouTube Bila itu apa aja? Untuk kita sih sebenarnya masih random ya. Banyak sih yang kita Oh, buat. iya. Belum ada spesifikasi gitu. Masih kayak pencarian jati diri. Oh, iya, Jadi iya, kita pernah buat short movie, kita kalau ketemu ya buat, kalau ada ide gitu. Tapi kalau sekarang lebih kebanyakan vlog sih. Oh, vlog ya. Vlog. iBuild Talk juga itu kita ada bintang tamu ya. Kurang lebih sama lah dengan Tribun. Oh, dengan Tribun begini ya? Iya, tapi biasanya itu lebih ke wawancara dadakan. Oh. Iya. Berarti berapa kali sudah pernah mewawancarai tokoh Iya. Sulut atau apa, tokoh politik yang ada di Sulut pernah ya? Iya, pernah. Pak Gubernur Pak pernah Gubernur? waktu itu tahun 2018 kalau Oh, Pak Gubernur pernah ya? Iya. Waktu itu nanya apa ya Pak Gubernur? Nah, tentang waktu itu di MTQ Provinsi. Oh, MTG Provinsi. Nah, terus nanyanya tentang Pak, dukungan dari pihak pemerintah untuk melihat MTQ ini, terus harapannya dari Pak Gub sendiri untuk anak-anak yang ikut lomba di sini, begitu sih. Oh. Yang ringan-ringan aja karena ringan-ringan aja ya. masih belajar. Oke, kalau dilihat ini Dek Nabila ini memang banyak prestasinya ya. Alhamdulillah. Gimana, boleh ceritakan tidak ini juara 1 pidato bahasa Indonesia? Oh ya, pidato bahasa Indonesia itu bila masih belum, itu waktu masih SMP sih. Oh, masih SMP. Iya, masih SMP. Masih di pondok juga waktu itu. di pondok pesantren ya. Pondok pesantren apa itu? Arafa Bitung. Oh, di Arafah gitu. Oh. Jadi waktu itu lombanya pos sepeda. Jadi itu memang khusus untuk santri-santri. Jadi semua yang ikut tuh santri. Jadi, Santri se-Sulawesi Utara ya. Dan waktu itu juara masih satunya iya, bila. Nabila. Oh. Alhamdulillah. Berarti dari pondok pesantren PKP ada. Iya. Terus pondok pesantren Al Khairat juga ada ya kan? Ada. Oh. Assalam, Assalam. Darul Istiqomah, itu semua ada di sana. Terus pernah juga ini ya, juara 1 Sahril Quran. Iya, kalau juara 1 Syahril Quran alhamdulillah baru-baru ini. Oh, baru-baru Tahun ini 2022. mewakili Mas Al Khairat Jaton, Jawa Tondano. Tapi kan kalau MTQ lebih ke bukan mewakili sekolah ya.
tapi lebih ke kan itu kegiatannya KUA gitu. Jadi KUA perwakilan KUA apa. Tapi kalau mau bilang mewakili Al-Khairat sepasti karena Bila masih di Al-Khairat. Oh iya. Jadi tetap membawa nama sekolah juga. Nama Tapi sekolah. kalau untuk MTQ sendiri lebih ke itu sih. KUA. Ya. Kalau bulan Ramadan ini kesibukannya apa kalau Nabila? Ada Kalau pidato tidak kan? Kalau lihat dari sepak terjangnya kan, ya kan? Iya. Prestasinya kan Kalau- banyak di bidang pidato iya. ya. Kalau 3 tahun ke belakang itu waktu dari pondok ya, karena dari pondok biasa juga ada tugas-tugas kan biasanya emang ceramah Oh, gitu, iya, kultum di masjid-masjid, jadi kayak safari Ramadan lah gitu. Tapi untuk tahun ini Bila belum ada kesempatan buat itu karena masih fokus ke naskahnya Bila buat MTQ itu, MTQ provinsi kan Syarhil, terus Syarhil itu Bila jadi pensyarahnya, jadi yang menyampaikan teks paling banyak gitu. Oh, jadi Syahril itu sebenarnya apa sih Syahril Quran itu? Syarhil Quran itu jadi dia ada 3 orang. Jadi yang pertama itu pensyarah, kedua ada puitisasinya, terus yang ketiga ada yang kultum. Bukan kultum, apa? Tilawatil. Oh, tilawah. Jadi iya, jadi Oh, jadi misalnya pensyarah itu dia yang berpidato atau? iya, yang Oh. berpidato. Jadi misalnya kalau udah ada ayat apa yang baca itu yang emang khusus bagian tilawahnya. Khusus tilawahnya. Terus nanti artinya dibacain oleh si puitisasi itu. Jadi itu ada bagian-bagiannya sendiri. Dan kalau pensyarah kan otomatis itu teksnya lumayan panjang ya. 15 sampai 20 menitan yang harus dihafal. Jadi Bila lagi fokus ke situ apalagi untuk provinsi harus sediain 4 naskah. Kalau kesibukan bulan Ramadan ini dari awal Ramadan ya sampai sekarang ini apa? Bila Mengajar juga- atau apa kayak ngaji atau apa ya kan? ngaji ada, terus Bila juga ngajar juga buat anak-anak di TPQ Oh, iya. Raudatul Jannah di Kampung Jawa Tondano. Jadi itu Bila cuma pegang yang kelas-kelas Iqra sih. Oh, jadi mengaji begitu. Iya, ngajar ngaji. Iqra 1, Iqra Iqra 2. 1 sampai Iqra 6 itu biasa kita ada juga beberapa teman kan bilang nggak sendiri jadi ganti-gantian. Itu rasanya mengajar itu mengajar Al-Qur'an itu ada kesulitan tidak atau? Kesulitannya enggak sih, tapi kalau enaknya itu bisa sambil kita mengajar tapi juga sambil belajar kan. Karena di iya. umur Bila yang masih segini kan Oh, dapat betul. kesempatan untuk ngajarin anak-anak itu bisa sambil murojaah juga. Iya. Gitu. Jadi itu sih. Kalau untuk pidato sendiri biasanya itu Bila bikin sendiri atau ada yang bikin teks pidatonya? Untuk pidato sendiri ya, sebenarnya Bila bikin sendiri juga tapi lebih banyak lihat referensi juga di internet. Oh, lihat. Ya, Jadi kalau misalnya lihat lagi juga apa yang lagi heboh begitu itu Iya. yang dibahas. Atau enggak ambil tema-tema yang emang udah ada di YouTube gitu. Lihat contoh-contohnya terus bisa nih terus diganti-ganti sedikit gitu sih. Dari semua judul pidato yang pernah Bila bawa, ada tidak judul pidato yang paling berkesan? Paling berkesan ya. Atau menurut Bila itu Bila banget gitu? Sesuatu yang maksudnya pidato itu teksnya Dila bikin dan Dila suka isi pidato itu. Oh iya, kalau sampai saat ini sih ada sih yang Bila paling suka itu tentang dulu Bila bawain waktu bulan Ramadan juga tentang malam Lailatul Qadar. Oh, malam Kayak, Lailatul Qadar. suka aja sih sama teksnya kayak adem gitu sambil mengingatkan diri sendiri juga kan. Oh, iya. 10 malam terakhir nih harus ngegas gitu bukan malah. Oh iya. Jadi itu sih, lebih jadi pas nyampeinnya juga kayak nyampein ke diri sendiri juga jadi lebih kena gitu feel-nya. Kalau sekarang ngevlog masih? Masih. Sampai, Dan sebenarnya kan sekarang juga lagi fokusnya buat itu tingkat nasional yang Akademi Madrasah Digital. Madrasah digital. Iya. Oh, itu lomba apa itu? Oke, jadi Akademi Madrasah Digital ini bisa sebut merek di sini. Boleh. Jadi Akademi Madrasah Digital ini ajang kompetisi yang dibuat oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Excel Axiata. Oh. Jadi tentang ini lebih
fokusnya ke alat-alat IoT, Internet of Things gitu. Jadi tujuannya kan kalau sekarang kan kita udah hidup di era 4.0 lah. Oh iya Ya iya kan? iya. Jadi sekarang udah banyak internet apa semua gadget gitu. Jadi di lomba ini kita membuat alat-alat yang berbasis IoT itu. Gitu sih. Oh, jadi dan cara lombanya itu lewat video begitu, film atau apa begitu. Kalau untuk Akademi Madrasah Digital ini, jadi awalnya kita masukin proposal karya ilmiah, ide kita dalam bentuk ide lah. Ide awal ini ada rencana buat apa gitu. Terus dimasukin, tuh kurang lebih kan kalau madrasah seluruh Indonesia dan ini langsung nasional lah. Iya iya iya. Ada 1.300 madrasah gitu, terus masuk dan diseleksi lah proposal kita itu. Dan akhirnya diseleksi sampai menjadi 20 besar. Itu yang pertama 20 besar gitu. Terus di situ juga kita ada proses selama 6 bulan pelatihan kayak. Jadi banyak webinar gitu, kelas online selama 6 bulan itu. 6 bulan yang 3 bulan awal kita diajarin soft skill, jadi tentang public speaking juga bila dapat dari situ banyak ilmu yang dari situ, entrepreneurship, tentang bisnis, tentang IoT itu juga. Itu jadi juga kita dipelajari. Iya, design thinking, mindset banyak sih 3 bulan. Nah terus 3 bulan berikutnya kita mulai nyusun alat yang ide yang kita berikan tadi. Jadi, tapi dipandu juga dan didampingi lah, di mentor oleh orang-orang, oleh mentor-mentor dari Excel Axiata gitu untuk membuat entah itu maket atau sudah dalam bentuk jadinya. Dan di Akademi Madrasah Digital ini bila nggak sendiri. Jadi ini per tim gitu. Oh, ada timnya ya? Iya. Berapa orang itu biasanya? Timnya maksimal untuk aturannya maksimal 5 orang, tapi di tim bila cuma 4 orang. Dan kita satu-satunya tim yang 4 orang dari 20 peserta itu. Dan semua dari Sulut? Enggak, dari seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Jadi bila sendiri dari Sulut, terus teman-teman yang lain? Teman-teman satu sekolah juga. Oh, satu sekolah. Oh, ya emang ya. dari semuanya dari Mas Alhairat Kampung Jauh Tandano. Iya. Terus bagaimana kalau kegiatan di sekolah? Kalau Ramadan itu ada kegiatan tidak sekolahnya? Kita kemarin sekarang udah libur, tapi kemarin sempat belajar sih. Paling masuk sekolah biasa. Masuk sekolah biasa. Tapi kalau di sekolah kita biasanya masuk kan sholat duha dulu, sholat duha berjamaah, habis itu ya masuk di kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Itu madrasah aliyah itu pelajarannya berarti pelajaran agama ya? Tapi kan kalau madrasah itu sebenarnya imbang. Oh, ada agama, ada juga ada pengetahuan umumnya. Fisika, kimia. Ya. Tapi dia bukan pesantren kan kalau masih yang Al-Khairat ini kan bukan. Bukan. Oh, cuman madrasah. Cuma madrasah, ya? Oh. Oke. Kalau dilihat dari Nabila ini kan bisa pidato kan? Ya, bisa juga sebagai host juga bisa, tentu saja kan. Bisa bisa juga mengajar anak-anak untuk mengaji ya kan? YouTuber juga. Dari semua itu ya kan. Sebenarnya Bila ini cita-citanya mau jadi apa sih? Bila cita-cita dari kecil atau dari sekarang ini maunya apa? Kalau dari kecil sih, kalau kecil ya kayak cita-cita yang pengen mimpi-mimpi aja gitu. Dulu Bila tuh pengen jadi astronot. Oh. Kayak karena suka lihat Bila kan suka banget lihat bulan bintang gitu. Iya, jadi kayak wah seru nih kalau bisa ke sana. Seru. Tapi untuk saat ini Bila sih sebenarnya kedepannya pengen jadi pemimpin lah, pengen jadi influence gitu, pengen jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Ya. Amin. Iya, soalnya prestasinya banyak banget ini. Alhamdulillah. Oh ya, di sini kalau ini juga Bila pernah juara 1 matematika kompetisi sains madrasah sekabupaten Minahasa. KSM. Itu tahun 2021 kemarin. Dan itu dari sekolah yang tak berdinding ini, alias Mas Alhairat ini, kita kan ikut KSM waktu itu dan di 4 bidang kita dapat juara 1. 4 bidang, ada matematika Bila salah satunya, terus
kimia sama fisika sama apa lah satu lagi lupa, pokoknya ada 4 bidang itu juara 1 dan lanjut ke provinsi. Dan di provinsi alhamdulillah bila di bidang matematika itu dapat harapan 3. Oh. Gitu sih. Dari semua kegiatan Bila ini orang tua mendukung tidak? Mendukung banget. Malah mendorong ya begitu? Iya mendorong dan jadi support system yang paling best sih. Oh, siapa yang paling memotivasi? Papa. Oh, papa Iya, ya. papa yang selalu anterin kemana-mana, yang Oh, selalu ingetin juga, Dek ini kamu ada ini jangan lupa dibikin gitu. Oh, iya. Ke depan ada tidak rencana yang menurut Bila rencana khusus untuk YouTube atau apa gitu? Untuk YouTube rencananya sih kalau untuk YouTube sendiri maunya pengen fokus juga karena kalau sekarang tuh masih kayak mati-mati ayam. Karena kan Bila sama kakak juga pisah kan. Oh, iya. Ya, kakak jadi lagi kuliah di Jawa tapi alhamdulillah sekarang dia pulang dan baru sampai ada di sini juga sebenarnya. Tapi jadi karena pisah itu jadi kayak terus masih sibuk juga sama sekolah kan, sama sekolah kakak sibuk sama kuliahnya jadi konten kita masih agak dadakan, agak-agak nggak tahu bikin apa gitu. Jadi kedepannya sih maunya lebih fokus lagi, lebih tertata lagi konten-kontennya dan semoga bisa lebih bermanfaat. Itu Cuman sih. sudah bisa melihat kecenderungannya kemana misalnya? Oh ternyata kita kecenderungannya pengen podcast atau ternyata kecenderungannya kita itu bikin konten kayak apa namanya storyteller begitu atau ternyata kita pengennya itu kayak ngevlog aja ke tempat. Ada tidak yang sudah dirasakan kecenderungannya kemana begitu? Kalau sekarang kecenderungannya lebih ke itu sih. Benar tadi vlog. Vlog ya. Ya, karena sekarang emang banyakan vlog. Jadi kalau kegiatan-kegiatan apa kayak kemarin kita tim Tangkasi yang untuk Akademi Madrasah Digital itu ketemu Kak Kanwil itu Bila ngevlog di situ. Sempat juga kita sosialisasi di salah satu stasiun TV juga, Bila ngevlog lagi di situ. Dan Bila bersosialisasi untuk si AMD ini itu Bila ngevlog semua sih. Wow. Lebih ke ngevlog terus wawancara gitu untuk sekarang ya. Untuk pertama kali untuk dari kapan Bila biasa tampil di depan umum? Nah, untuk tampil di depan umum dari kecil sih sebenarnya. Oh, dari kecil. Jadi waktu kecil itu waktu kelas 4 apa 3 SD itu Bila pernah ikut lomba pidato lagi. Lomba pidato juga. Itu pertama kali kayaknya. Lomba pidato tapi pidatonya bahasa Jaton. Iya, emang bahasa Jawa Tondano gitu. Jadi kayaknya bakatnya pidato memang. Mungkin ya bakatnya emang jadi public speaker. Iya. Soalnya banyak kali sih untuk ngobrol-ngobrol cerita di depan umum gitu. Pertama kali tampil itu ada rasa gugup tidak? Oh, of course aja lah. waktu pertama kali itu aja Bila masih baca teks. Dia masih kecil terus kayak baca teks ya udahlah yang penting tampil aja waktu itu kayak yang penting tampil aja mau salah mau menang kayak apa gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu dapat juara 2. Kalau sekarang tampil kayak gitu masih gugup juga atau? Iya, sometimes masih gugup tapi lebih kalau sekarang lebih bisa ngendaliin sih maksudnya. Walaupun gugup tapi masih bisa kontrol lah. Ya, jangan sampai enggak gugup banget ya. Betul. Kalau di sini hadir di sini gugup. Lumayan gugup karena ini Tribun Podcast. Oh iya. Iya. Jadi begitu ya. Terus selain pidato bahasa Indonesia, ada lomba-lomba lain yang Bila pernah ikuti? Ya itu sih sekarang kan kalau sekarang itu bukan pidato ya yang AMD itu, tapi nyusun alat. Oh iya. Jadi lebih ke apa namanya? Bagian teknis. Oh iya. Kita nyusun alat kan di situ. Wamun by the way yang kita susun, yang kita buat. Yang dibuat alat. Itu ya. Water monitoring online. Oh. Iya, jadi itu untuk memonitoring ketinggian air bisa dipasang di waduk juga di titik-titik aliran sungai. Itu harapannya bisa jadi peringatan dini untuk kalau ada banjir kan. Kalau di Manado tuh biasanya jadi banjir. Di Manado kan memang rawan banjir kan. Iya. Jadi itu sih yang kita berharap dengan adanya alat yang kita buat
itu bisa jadi peringatan dini itu sih tadi, dan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Karena itu kan bisa, karena ini alat IoT ya, berbasis Internet of Things, jadi dia bisa terhubung ke handphone, terus kita bisa lihat nih, oh ketinggian air udah gini. Itu maksudnya cara kerjanya dia dipasang kan di bagian di sungai ya begitu. Terus dihubungkan ke handphone bisa. Handphone masyarakat atau handphone Masyarakat bisa lihat, karena dia bisa lihat kalau untuk saat ini masih sampai bisa dilihat di aplikasi Blink, website Blink. Oh, website Blink. Iya. Jadi kalau misalnya ada hujan nih ya kan, ada hujan, terus dia mau lihat apa nih, buka saja aplikasi itu, terus lihat oh ternyata ketinggian air sudah seperti ini. Iya. Oh, jadi dampak kerusakan dari banjir bisa diminimalisir ya, karena Biar dengan adanya kayak alat ini. nggak Ya. tiba-tiba kok banjir nih. Jadi bisa lebih aware, lebih lebih prepare lah untuk Iya. banjir. Oh iya benar mantap ya. Kalau di bidang selain itu ada tidak lomba-lomba yang lain yang Dila ikuti? Misalnya tilawah atau apa kayak? Enggak sih, kalau nggak ada ya? dari dulu emang Pidato ya. spesialis pidato. Soalnya kalau masuk di tilawah suara saya juga pas-pasan. Oh iya. Kalau olahraga apa yang paling Bila suka? Olahraga Bila suka sih banyak sih kalau olahraga, tapi enggak sampai yang enggak lomba-lomba gitu, Oh, tapi enggak ikut lomba ya? suka bulu tangkis, pingpong, lari juga suka. Itu biasa kalau ya pengen lari Oh, iya. keliling. Paling mudah ya itu olahraga, paling mudah, paling praktis dan paling murah. Tinggal keluar rumah tinggal lari gitu. nggak ada temen juga kan. Kalau permainan lain harus ada temen, kalau ini lari ya lari aja. Oke, Tribuners, kita berbincang-bincang tadi dengan Jihan Nabila Kokalo, telah banyak yang kita bahas ya, dan luar biasa ya. Di Jihan ini siapa? Nabila Jihan tapi lebih biasa Bila. Ya, Dek Bila ini ya, di umurnya yang masih muda sudah banyak prestasi, dan dia juga seorang YouTuber, dan kalau tadi ngobrol-ngobrol memang lancar banget biasanya. Kalau menjelaskan bagus lah. Ya, sekian dari saya Rizali Pusuma, dan mungkin Dek Nabila ada pesan-pesan untuk para Tribuners di rumah? Oke, boleh ya? Iya, Oke. iya. Jadi kan Bila lagi ikut tadi Akademi Madrasah Digital. Kita juga dari sekolah yang belum berdinding itu. Dan Bila sekarang udah masuk di 10 besar. Jadi di sini kan banyak nih, gila. Tribuners. Tribuners. Iya, Tribuners. Jadi buat Tribuners semua, Bila sama kawan-kawan dari Tangkasi, dari tim Tangkasi, dari Mas Alherat Kampung Jawa Tondano, memohon doa sih, lebih ke doa dan dukungan. Mungkin video kita bisa, kalau mau dukung kita gitu, bisa bantu dengan nonton video kita di KSKK, karena itu juga menjadi salah satu penilaian. Dan jangan lupa like lah dan komen, dan doain semoga kita nanti di tingkat. Nggak ada judulnya nggak itu? Di videonya itu ada judulnya nggak? Ada Wamun sih, itu Water Monitoring Online, bisa dicari. Oke. Jadi bisa dicari Wamun, dan doain semoga nanti pas presentasi di babak grand final kita bisa memberikan yang terbaik dan membawa nama baik Sulawesi Utara di ajang nasional. Oke, Tribuners, sekian dari kami. Kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.